Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ansha'al ayyama wasyuhur wa wa'adana bil ba'tsi wan nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul ghaniyyus syakur. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mansur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil hadi wan nur wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ila akhir ayyami wad duhur, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia, taufik, hidayah dan inayah yang diberikan kepada kita. Dan juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarga, sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, Ar-Rabi'atu wa Sittun min suwaril Qur'an, Suratut Taghabun, Madaniyatun wa ayatuha thamaniyah asyrah. Yang ke-64 dari surah-surah Al-Qur'an, yaitu surat yang bernama At-Taghabun. Surat At-Taghabun ini adalah diturunkan di Madinah atau sesudah junjungan kita sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan ayat-ayatnya surat Taghabun ini berjumlah 18 ayat. At-Taghabun itu adalah merupakan salah satu di antara sekian banyak nama-nama hari kiamat. Di antara sekian nama hari kiamat ada disebut dengan hari Taghabun. Surah yang ke-64 ini dinamakan dengan surat Taghabun tadi karena di dalam ayat yang ke-9 surah ini ada menceritakan tentang At-Taghabun itu. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ayat yang ke-9. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Sebutkan wahai Rasul kepada umatmu, atau ingatkan wahai Rasul kepada umatmu tentang hari di mana Allah menghimpunkan kalian pada hari tersebut. Para ahli tafsir mengatakan pada hari itu yajma'ullah bihi bainal awwalin wal akhirin minal insi wal jinni wa jami'i ahlil sama wal ard. Allah akan menghimpunkan antara orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang kemudian daripada manusia dan jin dan sekalian penghuni langit dan bumi, dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di suatu tempat yang mana tempat itu bernama dengan mahsyar. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Jadi hari kiamat itu namanya ada yaumil jam'i,
karena Allah himpunkan pada hari itu, dan ada pula namanya Yaumut Taghabun dan lain sebagainya. Para muhibbin rahimakumullah, sangat banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita tentang suatu hari di mana Allah mengumpulkan semua makhluknya yang di langit dan di bumi di satu tempat. Untuk apa kita berkumpul di situ? Untuk dimintai tanggung jawab kita dalam hidup di dunia ini satu persatu. Dan di padang mahsyar itu dijelaskan dalam beberapa hadis, tidak ada tempat naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia pada saat itu berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Kita bayangkan, kita pikirkan berkumpul miliaran manusia ditambah makhluk-makhluk yang lainnya di satu tempat nang rata, nang kada ada naungan apa-apa, sedangkan matahari sangat dekat di kepala kita. Nah, di dalam banyak hadis pula disebutkan bahwa pada hari mahsyar itu hanya ada orang-orang tertentu, orang-orang yang istimewa, yang mendapat kehormatan untuk bernaung dalam naungan Allah, dalam naungan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kada semuaan manusia sengsara pada hari mahsyar itu. Ada manusia-manusia istimewa yang diberi Allah kehormatan untuk bernaung di naungan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa manusia-manusia itu? Antara lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan imamun adil, imam yang adil. Di dalam syarah-syarah hadis disebutkan dimaksud dengan imam itu adalah sultan. Ada juga yang mengatakan dimaksud dengan imam itu adalah pemerintahan. Pemerintahan yang adil. Arti adil macam apa? Alladzi yatba'u amrallah biwad'i kulli syai'in fi mawdi'ihi min ghairi ifratin wala tafrid. Itu ngarannya yang adil. Orang pemimpin yang mengikuti aturan Allah, yang mengikuti perintah Allah dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya, dengan ketiadaan kurang dan tidak melampau batas. Nah, itu disebut ngarannya adalah adil. Pemerintahan yang patuh kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menempatkan sesuatu itu pas pada tempatnya. Nah, ini pemerintahan yang adil. Orang-orang yang berada di pemerintahan yang adil itu di padang mahsyar nanti mendapat kehormatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diberi kenaungan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Al-Faidul Qadir disebutkan seseorang tidak akan bisa mendapat titel adil kecuali mencakupi 3 perkara. Ini calon-calon pejabat perlu mengetahui. Ini para sudah bukan pejabat, calon-calon harus mengetahui. Pertama, orang yang bisa disebut adil itu adalah mempunyai hikmah, mempunyai ilmu baik dalam bidang keagamaan atau dalam bidang tugasnya. Kalau orang itu kada bisa mengelola pemerintahan, orang nang jadi pedagang, orang nang jadi petani,
hendak jadi bupati terima hancur kabupaten itu inya kada ada ilmunya, kada ada sekolahnya. Nah jadi orang yang hendak jadi satu pejabat itu mesti menguasai tentang apa yang bakal dijalaninya, satu itu. Dan ilmu agama pun mesti cukup. Nah itu pengertian al-hikmah. Yang kedua, syaratnya untuk menjadi adil itu adalah as-saja'ah, punya keberanian, punya ketegasan, kada penakut, kada peragu. Yang ketiga al-iffah, punya kehormatan, menjaga diri daripada hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah 3 macam itu syarat untuk jadi adil. Orangnya ahli hukum tata negara di bidang pemerintahan umpamanya, ahli dalam bidang agama, imbah itu orangnya pemberani dan orangnya bisa menjaga kehormatan dirinya daripada memperbuat atau melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau ini yang jadi pemimpin disebut dia adil. Nah dia akan berhak mendapat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang dapat keistimewaan di hari jam'i atau hari mahsyar itu adalah syabun nasha'a fi ibadatillah, seorang syab yang hidupnya beribadah kepada Allah. Syab itu seseorang yang berumur antara 15 sampai 30 tahun. Bahasa kita pemuda, umurnya 15 sampai 30, antara itu disebut dalam istilah bahasa Arab syab. Nah seorang pemuda ini gawiannya sehari-hari adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan biasanya pemuda itu suka rame-rame, suka membuang waktu, suka berbuat macam-macam hal-hal yang kada positif. Ada ini kada, pemuda ini atau pemudi ini, perempuan yang muda, perempuan yang berusia di bawah 30 tahun, hidupnya digunakannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah pemuda atau pemudi ini pun dapat naungan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sudah di atas 40, itu bahasa Arabnya syekh ngarannya. Amun syekh ini beribadah itu wajar, hanya sudah orang tua. Orang tua tuh beribadah kan ada keistimewaannya, sudah tua cocok aja. Nang aneh itu orang tua manganganak, ini nang aneh. Nah kalau orang tua tuh ahli ibadah itu wajar. Tapi kalau ada orang anum nang di bawah 30 tahun ahli ibadah, nah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syabun nasha'a bi ibadatillah. Yang ketiga yang dapat naungan pada hari itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang laki-laki, ini kada masuk perempuan. Laki-laki, kalau pemuda tadi masuk pemudi. Nah yang ketiga ini laki-laki yang hatinya digantung di masjid. Artinya apa? Orang ini selalu sembahyang berjamaah. Bulik di masjid, ini sudah banyak kena asar ke masjid pulang. Asar bulik hatinya sudah banyak kena maghrib ke masjid pulang. Maghrib bulik isanya baniat pulang, seterusnya ke masjid pulang. Nah jadi ini orang hatinya digantung di masjid. Nanang ini tuha ke anum ke masuk. Bini-bini kada masuk di sini. Imam nang adil, bini-bini kada masuk di situ. Kalau pemuda, pemudi masuk. Yang keempat, rajulani tahabba fillah. 2 orang manusia yang saling menyayangi, semata-mata karena Allah dan tidak keluar daripada jalan Allah.
dua orang manusia bersayang-sayangan di jalan Allah dan karena Allah. Contohnya, kita ada melihat seseorang ini ahli ibadah, taat kepada Allah, bagus akhlaknya, diridai oleh Allah. Nah, lalu kita cinta kepada laki-laki seperti itu, kita sayang kepada orang seperti itu. Kenapa kita sayang? Karena kita tahu bahwa orang itu adalah sayang kepada Allah, orang itu cinta kepada Allah, lalu kita sayangi. Nah, orang yang kita sayangi tadi pun sayang juga lawan kita. Akhirnya bersayang-sayangan antara dua orang ini semata-mata karena Allah, tidak ada tujuan lain. Dan dalam pergaulannya pun tidak keluar pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang termasuk istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mendapat kehormatan bernaung di bawah arasnya Allah pada hari mahsyar. Yang kelima, rajulun zakarallah khalian fafadat ainah. Yang kelima, seseorang, baik laki-laki baik bini-bini, yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala khalia, di tempat yang sunyi. Berzikir di tempat yang sunyi, serangan artinya, lalu menangis dia karena takut kepada Allah, atau karena rindu kepada Allah, atau karena malu kepada Allah, atau karena cinta kepada Allah. Sambil berzikir sambil menangis, tapi khalia, di tempat yang sunyi. Namun di tengah orang banyak bertangisan itu membawa umpatan, saya menangis umpat juga nangis sebelahnya, itu umpat juga nangis sebelah, itu ada lain itu yang dimaksud. Makanya Rasulullah mengatakan khalia, di tempat yang sunyi. Yang keenam, yang dapat kemuliaan dari Allah, rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah rabbal alamin. Seseorang laki-laki atau seorang perempuan yang punya kemuliaan, punya kehormatan, punya kecantikan atau ketampanan, mengajak lawan jenisnya untuk melakukan perzinahan. Si lawan jenisnya berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Nah, orang yang mengatakan takut kepada Allah ini dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mendapat naungan pada hari mahsyar di bawah arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan, yang keenam, yang ketujuh, wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang baik laki-laki atau perempuan yang bersedekah dengan rahasia. Inya bersedekah, nang disedekahi aja kada tahu pada inya nang bersedekah itu. Nah, daripada saking menyembunyikan sedekahnya itu, nang disedekahinya kada tahu pada inya nang bersedekah. Nah, ganjarannya yang demikian adalah bernaung di bawah naungan arasnya Allah. Yang kedelapan, warajulun ghadda ainahu an maharimillah. Seseorang baik laki-laki atau perempuan yang bisa menjaga mata daripada yang diharamkan Allah. Laki-laki atau perempuan ini sangat menjaga mata daripada yang diharamkan Allah. Nah, dapat kemuliaan dengan bernaung di bawah aras Allah. Yang kesembilan, wa ainun harasat fi sabilillah. Orang yang matanya itu pernah berjaga di malam hari fi sabilillah. Negara kita, kampung kita dalam keadaan gawat. Sewaktu-waktu bisa diserang oleh orang kafir atau diserang oleh orang-orang yang sesat. Kalau kita berjaga malam itu untuk mengamankan warga kita. Nah, mata berjaga itu pun dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang ke-10, man kafala yatiman au armalah, orang yang menanggung anak yatim atau perempuan janda, ditanggungnya, dibiayainya. Nah, orang ini dapat kehormatan dari Allah. Yang ke-11, wa tajirun ishtara wa ba'a falam yakul illa haqqa, pedagang, pengusaha yang menukar dan menjual dan dia tidak berkata kecuali benar. At-tajirus saduq, pedagang-pedagang yang jujur dalam membeli, jujur dalam menjual, mendapat kehormatan padang mahsyar. Dan banyak lagi golongan-golongan yang dapat kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk bernaung di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Taghabun itu artinya adalah menurut sebahagian ulama bahwa di hari kiamat itu semua manusia akan merasa rugi. Taghabun, kita rugi, merasa rugi. Orang yang kafir kepada Allah maginnya merasa rugi. Di mana ruginya? Orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka diperlihatkan surga oleh Allah. Ya Tuhan, lo sekafir tuh surga. Jaka ikam beriman, ikam di situ anaknya. Tapi karena ikam ingkar, ikam di neraka. Nah di situ orang kafir ini merasa rugi, taghabun. Nah kita pun merasa rugi. Kita umpamanya orang beriman dalam surga. Allah menampakkan surga yang sangat istimewa. Menjadi Tuhan jakanya ikam tuh dalam dunia beramal baca zikir 10.000 sehari, ikam di situ anaknya ada di sini gak ada. Tapi ikam zikir 1000-annya sehari, jadi di bawah situ aja andaknya. Nah kita pun menyesal juga, merasa rugi juga. Nah taghabun. Nah jadi surat yang ke-64 ini namai dengan taghabun tadi karena ada mengandung ayat yang ke-9, dzalika yaumut taghabun tadi. Sebagaimana surah-surah yang lainnya, surah ini pun banyak memberikan kita petunjuk, memberikan kita arahan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 14 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, bahwasanya sebagian daripada pasangan kamu, anak-anak kamu adalah musuh kamu. Fahdharuhum, maka hati-hatilah kamu terhadap mereka. Bini itu kadang-kadang musuh kita. Suami itu kadang-kadang musuh bini. Anak-anak itu musuh. Itu firman Allah menyatakan demikian. Apabila istri jadi musuh kita, anak jadi musuh kita, suami jadi musuh istri, di waktu mereka itu menghalangi kita untuk berbuat baik, untuk berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ menjadi musuh. Atau karena kecintaan kita kepada pasangan kita, kecintaan kita kepada anak kita mendorong kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak istri itu atau pasangan itu adalah hakikatnya musuh bagi kita. Kita hendak bersedekah, berwakaf berapa? 1 juta. Padahal lawan bini, ya bini setengah gin sadang, musuh bini itu ngarannya. Musuh. Kenapa? Menghalangi kita untuk ibadah. Anak kita berbuat maksiat, tapi kita kan ada tindakan yang tegas.
agama mengatur kalau anak ada sembahyang ini tindakannya, kalau anak berbuat maksiat ini tindakannya. Ini kada anak ada sembahyang tuh gerakan sepeda motor, macam-macam. Anak maksiat didukung. Nah, anak seperti itu Allah mengatakan aduwan lakum, musuh bagi kamu. Nah, di dalam dunia mungkin kada terasa permusuhan kita dengan pasangan kita atau anak kita, tapi begitu di akhirat nantinya itu jelas bahwa anak dan istri yang menghambat atau menghalangi untuk berbuat baik atau mendorong untuk berbuat kemaksiatan adalah menjadi musuh. Bini berbuat kemungkaran, contohnya yang jelas, bini kita memakai pakaian yang diharamkan Allah, karena kita sayang kada menagur. Ini bini sudah jelas memakai pakaian yang diharamkan oleh Allah, kita melihat dan kita nukarakan. Kita kada menagur. Di akhirat kaina si bini ini mengalihkan tanggung jawab kepada kita daripada musuhnya nih. Ditanya oleh Allah, kenapa engkau memakai baju yang dilarang? Oke, si bini laki ulun membiarkan aja, laki ulun kadang menangati, bahkan beri duit nyuruh nukar. Nah, di sini nampak bahwa musuh. Nah, ini Allah sudah mengingatkan bahwa sebagian pasangan kamu, anak kamu adalah musuh kamu. Setiap anak atau pasangan yang menghalangi kita untuk ibadah atau mendorong kita untuk maksiat, itu hakikatnya adalah aduwan lakum fahzaruhum, maka hati-hatilah dengan mereka itu. Nah, di ayat 17 surah At-Taghabun firman Allah Subhanahu wa taala, in tuqridullah qardan hasana yudha'ifuhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Ujar Tuhan, jika kalian mau menghutangi Allah akan sebagai hutang yang baik, Allah lipat gandakan pembayarannya, ditambah lagi ampunan daripada Allah. Oleh para ulama tafsir dijelaskan maksudnya ini adalah jika kamu bersedekah dengan sedekah yang baik. Allah mengistilahkan bahwa kalau kita bersedekah itu disebut Allah kita menghutangi Allah, dan Allah pasti bayar hutang itu. Tapi qardan hasanah, hutang yang baik. Jika kita bersedekah dengan sedekah yang baik, Allah pasti akan membalas. Ditambah lagi balasannya berlipat ganda, ditambah yaghfir lakum, ampunan bagi kamu. Nah, kayak apa sedekah itu supaya jadi sedekah yang baik? Pertama, sedekah itu disebut baik. Kita menghutangi Allah dengan hutang yang baik. Pertama, syaratnya sedekah itu mesti min halalin, daripada yang halal. Allah kada peduli sedekah daripada yang haram. Allah kada akan menerima sedekah daripada uang khianat, uang menipu. Syaratnya pertama adalah halal. Yang kedua, ikhlas. Dia bersedekah ini semata-mata untuk menjalankan perintah Allah, atau dia bersedekah ini untuk mencari keridaan Allah. Ikhlas. Yang ketiga, fi maudhi'iha, bersedekah itu pada tempatnya. Jangan hendak bersedekah kepada yang bukan tempatnya. Tempat sedekah itu di mana? Pertama yang kita cari dahulu adalah orang yang baik, orang yang saleh. Itu tempatnya. Kita bersedekah kepada orang yang saleh, orang yang baik, duit yang disedekahkan digunakannya untuk kebaikan, sampai kepada kita pahalanya.
ditukarakannya ke makanan, dimakannya, kanyang parutnya, dibawanya beribadah, dapat kita pahalanya. Itu syarat mutlak untuk menyerahkan duit, menyerahkan apapun dalam bentuk sedekah atau hadiah, yang menerima itu orangnya mesti orang baik. Jangan sampai apa yang kita berikan ini membantu dia untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersedekah itu pada tempatnya. Yang keempat, la manna wala adza. Tidak disebut-sebut dan tidak menyakiti hati yang menerima sedekah itu. Nah, bila 4 perkara itu kita lakukan dalam bersedekah, berarti kita ngarannya menghutangi Allah Subhanahu wa taala dengan hutang yang baik, dan Allah akan melipat gandakan dari 10 sampai 700 sampai kada terhingga, ditambah lagi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya yang ke-65 adalah surah At-Talaq. Minggu akan datang insyaallah malam Selasa kita akan mengadakan peringatan wafatnya Al-Faqihul Muqaddam Al-Habib Muhammad bin Ali Ba'alawi, sekaligus membaca sekilas tentang manaqib daripada beliau. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah wa natubu ilallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل